Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini tata cara pengelolaan rapor digital SMA atau e-report untuk khusus wali kelas. Jadi mengoperasikan raport untuk wali kelas. Silakan login terlebih dahulu. Misalkan login, kemudian kita tunggu. Nah, untuk fitur wali kelas sebagai tugas tambahan, kalau kemarin di part 2 dan part 1 kemarin kita membahas untuk input nilai mata pelajaran. Sekarang input atau entry data oleh wali kelas. Nah, untuk wali kelas berada di sidebar tugas tambahan. Kemudian di sini ada nama wali kelas, ada kelasnya, diklik. Nah, ini fiturnya. Nah, ini yang tampil di sidebar yang ada ini kebetulan untuk akun ini sebagai wali kelas 12, karena kelas 12 itu menggunakan kurikulum 13, maka sidebarnya terdiri atas data siswa, absen, sikap sosial, penilaian sikap spiritual, penilaian keagamaan, prestasi, status nilai, dan rapor siswa. Nah, untuk kurikulum merdeka yang kelas 10 nanti tidak jauh beda dari fitur ini. Yang membedakan untuk di kurikulum merdeka tidak ada sikap sosial, sikap spiritual, dan penilaian keagamaan. Nah, Bapak Ibu wali kelas, yang pertama bisa edit data siswa. Dengan klik data siswa, maka akan muncul data siswa di kelas 12 bahasa kelas tersebut sebagai wali kelasnya. Nah, untuk mengeditnya kita pilih di kolom aksi sebelah kanan. Nah, ini di halaman identitasnya ada kelas 12 bahasa, jumlah siswanya laki-laki 0, perempuannya 10, totalnya siswanya 10. Nah, untuk mengedit persiswanya kita pilih di menu aksi edit. Misalkan ini Anissa, kita edit, ini tanggal lahirnya salah, kita lengkapi di menu edit, kita klik edit. Nah, untuk tempatnya, misalkan tempat lahirnya misalkan Surabaya, kemudian tanggal lahirnya kita pilih misalkan tahun lahirnya 2008, bulan Januari, tanggal 1. Nah, sudah kita ambil dari kalender. Kemudian agama, jika diperlukan perubahan silakan diubah. Status keluarga sebagai anak kandung, anak angkat, atau anak tiri, pilih salah satu. Nah, kita pilih anak kandung, anak keberapa, misalkan anak kedua, kemudian jumlah saudaranya berapa, 3 misalkan. Nomor HP siswa, kemudian alamat siswa, Jalan Raya Ubeng-Ubeng misalkan. Nah, asal sekolah misalkan SMPN 1 Jabung, tanggal diterima waktu itu tanggal berapa, diterima di SMA misalkan di tahun 2022 bulan Juli tanggal 18, kita pilih di tingkat berapa, tingkat 10. Nama ayah, ketikkan nama ayahnya, nama orang tuanya, misalkan ayahnya ini sebagai contoh aja, nanti diisi dengan nama orang tuanya asli ya. Ini saat ketik anak ayahnya Anissa, kemudian ibunya
pekerjaan ayah sebagai apa? Ada pilihan pilot, dokter, pedagang, sebagainya. Misalkan sebagai petani atau peternak. Pekerjaan ibu sebagai misalkan pedagang. Kemudian alamat orang tua, kalau alamatnya sama kita copy saja dari atas. Kemudian nama wali jika ada. Kalau nama walinya sama ya ketikkan aja ayahnya, misalkan nama ayahnya yang membiayai sekolah. Pekerjaannya petani, alamatnya sama misalkan. Nah, kalau sudah diedit, pastikan setiap isian inputan ini terisi, jangan sampai tidak terisi, nanti akan balik. Kalau ada yang kosong salah satu, maka dia akan dikembalikan ke kotak yang kosong. Ini wajib diisi. Setelah itu klik simpan. Data siswa berhasil diperbarui, klik OK. Nah, untuk atas nama Anissa, Surabaya, tanggal 1 bulan Januari tahun 2008. Ini untuk edit data siswa. Dengan cara yang sama bisa dilakukan edit data untuk siswa yang lain. Ini untuk yang pertama, fitur wali kelas. Kita kembali ke dashboard. Untuk kembali ke dashboard, pojok kiri atas ini ada kembali ke dashboard. Kita klik, maka kembali ke halaman utama. Kita cari lagi fitur yang kedua. Kita akan memasukkan absensi siswa dan catatan untuk nanti muncul di raport. Nah, absensi dan catatan kita klik, maka akan tampil data absensi dan catatan. Kita isi satu persatu untuk siswa masing-masing. Nah, untuk pindah antar kotak ini tab, kita bisa menggunakan tab. Misalkan siswa pertama ini sakitnya 5 hari. Nah, untuk pindah ke izin cukup dengan tab. Kalau izinnya nggak ada berarti 0, kalau alpanya nggak ada ya 0. Nah, catatan ini perlu kita isi. Nah, ini bisa dilebarkan, kita tarik, kita lebarkan begini Bapak Ibu. Di pojok kanan bawah ini ada menunya. Nah, misalkan diisikan giatlah belajar untuk menggapai impianmu. Prestasimu masa depanmu. Nah, contoh. Nah, begitu pula dengan siswa yang lain juga sama. Kalau misalkan mau disamakan catatannya ya silakan. Mungkin ada siswa tertentu bisa dibedakan. Sebagai contoh saja. Nah, untuk input yang lain juga sama caranya, tinggal masukkan aja. Misalkan ini sakitnya 1 kali, kemudian ini ada yang A 2 kali, ini izinnya 1 kali. Ini diisi. Nah, kalau ini isiannya nggak harus lengkap. Nah, kalau sudah direkap semua, maka cukup klik simpan. Maka data absensi berhasil diperbarui. Nah, maka datanya sudah berubah, kolomnya tabelnya juga sudah berubah. Nah, ini langsung ditunjukkan. Nah, ini untuk memasukkan atau entry rekap absensi dan catatan siswa. Nah, kalau sudah, kita kembali ke dashboard lagi, kita gunakan fitur ketiga yaitu penilaian sikap sosial. Nanti ada sikap sosial, sikap spiritual, dan penilaian keagamaan. Ketiga fitur ini cara isinya sama, nanti bisa dilihat. Nah, untuk kurikulum 13 ini karena ada sosial, spiritual, dan keagamaan. Nanti kalau di kurikulum merdeka, sikap sosial, spiritual, dan penilaian agama tidak ada. Nah, ini yang bedakan di kurikulum merdeka sama
ke-13. Misalkan kita isi ke sikap sosial. Nah, kita klik, maka akan tampil nilai sikap sosial kelas 12 bahasa. Nah, kita pilih tambah nilai. Nah, untuk menilai kita klik tambah nilai. Nah, Bapak Ibu pilih jenis nilainya. Misalkan tidak, untuk menilai sikap sosial tidak hanya satu komponen saja, bisa lebih dari satu. Misalkan ada 2 komponen, kita ambil yang kejujuran. Nah, diutamakan ini defaultnya A, baik sekali. Kalau dirasa ada anak yang kurang, misalkan dipilih saja, diganti cukup misalkan. Terus misalkan atas nama ini diganti baik, terus atas nama Naila baik, dan seterusnya. Jadi siswa tertentu saja yang dipilih, tidak semuanya dimasukkan satu persatu, dipilih. Nah, kalau sudah, klik simpan nilai. Nilai berhasil disimpan, klik OK, maka akan muncul nilai untuk kejujuran, sikap sosial kejujuran. Kalau ingin menambahkan nilai sikap yang lain, kita tambahkan lagi, kita klik, pilih sikap yang lain, misalkan kedisiplinan. Nah, misalkan ini baik, ini cukup, ini baik. Nah, sudah, kita klik simpan, OK. Nah, ini ada 2 nilai. Nah, misalkan kita tambahkan lagi untuk tanggung jawab. Ini baik. Nah, cukup, ini mungkin simpan. Nah, selanjutnya jika ada ingin merubah nilai, cukup di sini ada di judul kolomnya ini ada edit, ada delete di masing-masing komponen nilainya. Nah, misalkan untuk kedisiplinan ada yang dirubah, misalkan absen 1 ini asalnya A, kita rubah menjadi B. Kita edit, ini diganti B. Setelah itu simpan perubahan, maka perubahan berhasil diperbarui. OK, maka otomatis berubah. Nah, misalkan dari satu komponen ini, cukup disiplin sama kejujuran aja yang kita pakai, ini terlanjur terisi, mau menghapus atau mengganti yang lain, tinggal delete. Misalkan kita delete yang ini, kita del, yakin ingin menghapus nilai tanggung jawab, OK. Kita tunggu, masih loading. Data nilai berhasil dihapus, klik OK. Agak lambat koneksinya. Nah, maka komponen nilai tadi sudah terhapus. Nah, dan seterusnya, ini untuk penilaian sikap sosial. Kita kembali ke dashboard. Kita lanjutkan untuk sikap spiritual, juga sama. Cara mengisinya sama dengan nilai sosial, cuma bedanya di sini komponennya berdoa, salam, jamaah, syukur. Silakan, boleh dipilih semua, boleh dipilih salah satu. Nanti akan berpengaruh di hasil rapot nilai sikap sosial dan spiritualnya. Nah, ini mungkin saya contohkan satu aja, misalkan berdoa, simpan, ini A semua, kemudian tambahkan lagi, misalkan sholat berjamaah, klik simpan, buka, sudah tersimpan. Nah, kita kembali. Selanjutnya untuk fitur penilaian keagamaan, kita klik penilaian keagamaan. Caranya sama dengan spiritual dan sosial tadi, cuma bedanya isi kegiatannya. Nah, jenis nilainya misalkan pembacaan surat waqiah dan seterusnya. Nah, ini kita beri nilai, kemudian klik simpan.
K. Nah kalau ini tiga-tiganya harus dipilih karena ini sifatnya yang wajib. Klik simpan, OK. Tambah lagi Madrasah Al-Quran, misalkan ini B, C, B, simpan, OK. Nah sudah masuk ke sini. Nah kalau ada yang mau dirubah nilainya ya tinggal pilih edit seperti cara semula. Kalau ada yang ingin dihapus terus diganti ya silakan. Nah ini untuk penilaian keagamaan, kegiatan keagamaan. Sekarang kembali ke dashboard. Untuk tugas wali kelas, fitur yang lain yang harus diisi adalah prestasi. Nah untuk pengisi prestasi ini di kelas 12 bahasa ini ada berapa anak yang mendapatkan prestasi juara di tingkat manapun bisa kita masukkan. Misalkan ada yang juara 1 lomba Qiro'ah atau MTQ tingkat Kabupaten Malang. Nah, tinggal tambah prestasi, misalkan atas nama Dina. Nah, ini nomor 5 ini kita tambah prestasi, pilih siswanya tadi Dina. Kemudian prestasinya apa? Juara 1 lomba MTQ tingkat kabupaten. Kalau sudah, simpan, maka akan masuk prestasinya untuk Dina. Tidak semuanya anak yang bisa kita masukkan yang mendapat prestasi saja. Misalkan tambah prestasi siswa yang lain, misalkan siswa nih juara 2 lomba kelompok misalkan, simpan. Oke. Nah misalkan untuk Dina ini prestasinya ada 2 dalam 1 semester, tinggal nambahkan saja. Tambah lagi, misalkan juara lomba pidato, misalkan juara 3 tingkat kecamatan, simpan, maka akan tersimpan demikian. Nah kalau sudah untuk mengisi prestasi, kita kembali ke dashboard. Jadi tadi untuk prestasi tidak semua anak kita isikan yang mendapatkan prestasi saja. Selanjutnya untuk tugas tambahan wali kelas berikutnya, Bapak Ibu wali kelas bisa cek nilai yang sudah masuk atau yang sudah di-entry oleh Bapak Ibu guru mapel dengan cara lihat status nilai. Nah, status nilai kelas 12 bahasa, progres nilai kurikulum 2013. Nah, ini belum ada yang masuk. Nah, kalau nanti ada sudah terkirim, maka di sini akan berubah. Jadi ngeceknya misalkan pendidikan agama Islam ternyata belum kirim dan seterusnya. Nah, siapa yang sudah terkirim, siapa yang belum untuk nilai pengetahuan dan keterampilan nanti akan muncul di sini. Nah, ini untuk kurikulum 2013. Jadi persentasenya nanti progresnya berapa persen akan muncul di sini kalau sudah terisi. Nah, karena belum ada yang entry nilai atau kirim nilai raport, maka di sini semua statusnya belum terkirim. Selanjutnya kita kembali ke dashboard lagi. Tugas wali kelas terakhir adalah cetak raport. Nah, ini raport siswa. Nah, kita klik raport siswa. Nah, menunya di sini ada aksi cetak nilai, cetak raport, cetak rekap, sampul, identitas. Ini per siswa. Nah, misalkan untuk siswa pertama kita klik cetak nilai. Nah, akan muncul rapotnya nanti. Jika nilai dari guru mapel sudah terentry, maka di sini akan muncul nilai rapotnya. Karena belum terentry, maka sementara data rapot menunggu hasil input dari guru mata pelajaran.
Nah, untuk mencetaknya nanti ya tinggal klik kanan, print. Nah, diarahkan cetaknya, misalkan mau di PDF kan, mau dicetak langsung, kemudian klik print. Ini untuk cetak rapot, dan seterusnya ini untuk nilai. Ini nanti daftar nilai, rapot ini rapot keseluruhan, cetak rekap untuk keseluruhan, sampul keseluruhan, nanti sampul ya gitu sama, nanti tunggu kelengkapan rapotnya. Nah, ini fitur yang ada di wali kelas, jadi ujungnya terakhir nanti cetak rapotnya di aksi ini. Nah, demikian Bapak Ibu sementara untuk mengoperasikan atau menggunakan rapot ini, rapot digital ini, memanfaatkan fitur sebagai wali kelas. Nah, kalau tidak mendapat tugas tambahan wali kelas, dia tidak akan muncul fitur ini. Nah, mungkin sementara itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengoperasikan rapot untuk kurikulum 13. Nah, nanti sebagai wali kelas lagi saya sampaikan, misalkan saya login sebagai kelas 10 yang kurikulum Merdeka. Nah, ini kita lihat, ini untuk kelas 10 wali kelas ini 11 IPA 1. Cari yang wali kelas 10. Nah, ini kelas 10 IPA 1. Nah, kita lihat kalau guru mapel pasti di sini kemarin sudah kita bahas, saya nambah lagi khusus wali kelas. Untuk wali kelas IPA 1. Nah, berbeda dengan kurikulum 13 tadi, hanya data siswa, absen dan catatan, prestasi dan status nilai rapot siswa. Sama nanti isinya Bapak Ibu, di sini data siswa sama. Kemudian untuk absensi juga sama nanti prosesnya, caranya tidak akan saya ulang lagi, saya hanya mereview. Untuk selanjutnya status nilai juga sama. Nah, kalau status nilai cuma satu di sini karena kurikulum Merdeka belum terkirim semua, belum ada yang entry. Kemudian rapot siswa juga sama, nanti bisa cetak rapot sesuai dengan kelasnya. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan sebagai petunjuk untuk pengisian atau mengoperasikan aplikasi rapor digital atau e-rapor. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kelebihannya mohon maaf, dan bersambung untuk video berikutnya untuk pengisian nilai ekstrakurikuler oleh pembina. Jika Bapak Ibu guru mendapatkan tugas tambahan pembina ekstrakurikuler. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila nanti ada kesulitan bisa kirim komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.